Selamat malam. Sekarang Alin Bajai dan Rasa Fana telah berada di sebuah petilasan Ki Joko Suro. Siapa Ki Joko Suro? Ya ini orangnya. Ki, selamat malam. Malam. Ki, kalau petilasan itu kan artinya harusnya orang udah nggak ada itu, Ki. Kenapa namanya petilasan? Petilasan bekas kan, kalau petilasan itu bekas. Bekas. Entah itu persinggahan. Iya. Nah, waktu itu Aki hanya mengekspresikan aja sih sebetulnya, karena kata Joko Suro itu sebetulnya logo dari usahaku. Nah, usahaku itu menangkar burung waktu itu. Nah, sekarang kembali ke Joko Suro kan? Ke Joko Suronya ini itu dari Satrio Pinayungan. Nah, karena waktu itu aku menangkar perkutut, terus logo apa yang kira-kira pakai Joko Suro gitu loh. Nah, kebetulan gelang perkututnya, gelangnya udah ditaruh di mana ya? Iya. Ada gelangnya itu Joko Suro. Jadi sampai sekarang namaku di Facebook juga pakai Joko Suro. Nah, Ra, yang lo rasain Ra di rumah ini rumah ini tuh banyak banget benda-benda yang menurut gua antik. Dan kalau antik itu pasti berhubungan dengan klinik, dan klinik itu berhubungan dengan mistik, mistik itu berhubungan dengan gua setan antik maksudnya. Ya, makhluk unik, ya kan, X semua tuh. Apa yang lu lihat Ra di tempat ini, Ra? Aura yang ditimbulkan sih positif ya. Jadi aku masuk, nah ya semua itu nongol ya, ngikutin benda-benda yang ada di sini. Beberapa tapi nggak semua ya, Ki. Lukisan si anak kecil di belakang, terus lukisan di sana, cewek, terus kepala rusa. Sama. Ini dari mana, Ki? Dapat dari Amanah sih, itu yang aku tampilin di situ tuh. Jadi nempel di, tapi karena pernah patah, terus aku nggak sempet lagi pasang. Terus ditambah hancur sama aku. Ini ada cerita tersendiri nggak sih, Ki? Dengan boneka ini bonekanya unik loh sebenarnya. Kalau ini kan boneka kayu ya. Nah, terus Aki pernah buatkan puisi boneka kayu. Mengenai narkoba. Intinya ke situ. Jadi ini kayak ikonnya gitu ya, ikon dari si puisi itu direpresentasikan ke boneka kayu. Filosofinya apa dengan boneka kayu ini, Ki? Nggak ada. Filosofinya ya nggak pernah ketemu jati dirinya. Hanya boneka kayu yang bisa dipermainkan dengan benang kan. Kayak di Jepang itu kan. Iya. Ya seperti itu lah. Jadi nggak ada untuk kalau buat Aki loh ya. Mungkin untuk pencetusnya ada. Untuk pencetusnya. Kalau dia bisa menciptakan boneka kayu yang dimainkan di belakang layar gitu kan. Nah, pakai benang. Itu mungkin ada filosofi. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan puisi dari Aki Joko Suro. Puisinya apa? Hanya beliau yang tahu ya. Kita dengarkan baik-baik. Silakan, Ki. Oke. Boneka kayu. Rindu generasi maju, mencecap rasa. Bila rasa pahit buatmu terbiasa, hingga manis dan getir pun tak membuatmu khawatir. Pangsa pasar mengalir sampai ke hilir, hanya tugas, hanya upeti yang terpikir para kurir. Banyak manusia menukar harga diri dengan kerakusan. Berarti harga diri hanya kata lain dari rasa ketakutan. Takut akan sengsara. Jika boleh bertanya, jikalau ada pengguna
pastinya ada pengasuh. Jikalau ada pengasuh, pastinya ada bandar. Jikalau ada bandar, otomatis ada gembong. Jikalau gembong hanya boneka kayu, tak akan pernah jawab terbilang sampai akhir zaman. Hanya boneka kayu. Nah ini sekarang di depan kita nih Ki ada 2 buah benda yang unik banget ya. Sebelum nanti saya coba mau ngupas ini sama ngupas ini nih, sama foto-foto yang di belakang yang kata Rasafana di belakang banyak ada sesosok aneh. Itu yang anak kecil sih emang kayaknya ngikutin aja matanya sih kalau kita kemana. Emang foto begitu sih rata-rata ya emang. Itu lukisan. Nah itu lukisan dari mana tuh Ki? Aku dapat dari pengepul tukang sampah deh kalau nggak salah, atau barang bekas gitu. Tukang loak gitu lah ya. Dia pengepul ya. Nah, terus aku main ke rumahnya, aku dapat 3 ini. 1, 2 yang sama yang di atas itu 3. Ada kisah apa di balik itu Ki kata orang itu? Nggak ada. Nggak ada. Hanya sebatas lukisan, dan Aki melihatnya hanya sebatas lukisan dan Aki tertarik. Udah itu aja. Nah, karena buat Aki yang namanya pelukis bagus, dia selalu mengikuti. Kalau dia gambar mata itu selalu mengikuti gerakan kita mau ke arah itu pasti ngikut. Iya, Kalau iya. pelukis yang baik. Iya. Contohnya ini deh. Tuh yang 2 itu. Iya. Itu juga aku dapat di tukang loak. Kalau itu dia hanya pakai pansel ya. Yang Iya, iya. pensil. Pensil. Itu kalau kamu lihat matanya ngikut. Nah, itu pelukis bagus. Oh iya iya. Nah, aku ambil kesimpulannya dari situ. Nah, sama juga aku punya lukisan Gajah Mada di dalam. Dan Gajah Mada itu matanya buta, tapi dia memegang burung, dan burung itu aku menafsirnya itu burung Garuda. Oke. Ya. Nah, matanya aja yang aku ambil, matanya kok hidup. Ada di dalam. Oh, iya. Oke, sekarang kita ngebahas ini nih Ki. Ini ya teman-teman. Ini unik banget nih tempatnya. Oh kenapa? Enggak apa-apa. Udah makan padahal. Itu kok pegel mulu ya. Bahas dapur gue aja terus deh. Terus. Ini unik banget ya. Ini ada banyak lukisan bisa dibilang bayi tapi punya sayap ya Ki ya. Dan yang unik ini bukan ini. Kalau gue sih nggak lebih tertariknya bukan kayak ini. Ini mungkin teman-teman lihatnya biasa ya. Batok kelapa biasa gitu ya. Di dalamnya dong Pak. Ini ada batu meteornya. Dan pertanyaan kenapa nih, bagaimana bisa nih batu meteor ada di dalam kelapa, dan sedangkan tidak ada sambungan sama sekali di batok kelapa ini. Tapi batunya gede dan bisa masuk dalam si batok kelapa ini. Dan ini batu meteor. Dari mana dapetnya Ki? Dari tukang loak. Tukang loak mulu ya. Kayaknya besok-besok kita panggil tukang loak ke sini deh. Lu punya apaan aja gue beli gitu. Ini unik-unik banget Ki. Ini ceritanya gimana Ki? Beneran batu meteor dia bilang apa Aki? Iya. Oh si tukang loaknya ngomong? Jadi dia waktu aku pegang-pegang gitu kan, ini suasana masih menimbang dari perasaan Aki sendiri, karena Aki perhatiin dari baliknya, dari samping gitu, kok bisa ada di dalam ya. Nah terus dia kasih masukan, itu udah aku coba dengan cara apapun, memang asli kok. Mas, dia bilang gitu. Ya gue nggak tanya asli dan enggaknya kok. Sambil ngoceh gitu. Terus ini kok unik banget gitu. Ditaruh lagi, terus Aki liatin, Aki pegang lagi. Ini dilepas berapa nih? Lupa Aki nilainya berapa. Ya udah terus Aki bayar. Aki nggak tawar nggak apa, karena Aki anggap ini unik gitu. Jadi Aki mendapatkan ini hal yang kebetulan. Iya.
kebetulan aja. Kalau untuk bicara rezeki, Allah Allah. Iya. Kemarin. Ini udah ada orang yang lihat ini sebelumnya, Banyak. paranormal atau apa gitu? Enggak. Teman-teman Enggak, Aki. Teman-teman aku ya pada mengagumi aja. Kok unik gitu. Kalau Ra, yang lu rasain apa Ra dari batu meteor itu ya? Teman-teman mungkin bisa searching dimanapun ya. Batu meteor itu adalah sebuah batu yang konon zaman dulu nih empu-empu kita itu kalau mau bikin keris bener-bener keris andalannya dia pasti berasalnya dari batu meteor salah satunya. Ada kandungan batu meteornya karena itu bisa dibilang bisa jadi senjata tertajam yang pernah ada. Nah, ini batu meteor gede banget ini. Ini kalau orang tahu, orang ngerti. Dan seharusnya juga kalau pada saat bola meteor itu masuk itu kan akan hancur si Iya, benar. si kelapanya gitu. Tapi ini enggak utuh. Enggak. Ra, apa yang lu rasain, Ra? Ini tuh dia menetralisir energi jahat, tapi dia nyerap energi baik. Oh, oke. Di sini mah kalau yang gua rasain banyak banget isinya. Jadi kayak mereka terperangkap di sini. Oh, oke. Kalau ngomongin jumlah yang terperangkap di sini sekitar ada udah puluhan. Hampir 100 malah. Karena emang yang gua tahu juga ya, saya juga suka sejarah gitu Ki ya, tentang benda-benda gitu. Kalau senjata-senjata yang berasal dari meteor itu mudah banget dimasuki oleh makhluk-makhluk itu. Mereka suka makhluk-makhluk itu dengan benda meteor karena apa? Karena memang dia berasalnya tidak dari bumi, Punya energi dari yang luar, beda. energinya beda. Makanya makhluk-makhluk itu senang bermukim di sana gitu. Energinya beda banget. Begitu deh. Mungkin ini bisa buat netralisir rumah gitu kali ya. Iya, makanya hawa aura adem rumah Aki juga memang tercipta dari sini. Maksudnya yang ganggu-ganggu pasti langsung hilang aja ke keberantas sama dia ini. Dan bener banget kalau ini disimpannya di dalam rumah. Buat netralisir ya. Iya, karena hawanya enak banget. Ya. Wah, Ki barang-barangnya keren-keren sih. Ini satu lagi nih gua nih. Tadinya nih ya, taruhnya di sini nih. Kesannya panjang dong, ya Kak. Tarik. Ya, cuma segini. Ini disebut goloknya cepot nih. Cepot itu kan senang banget bercanda ya. Jadi guyon mulu cepot itu. Jadi kalau dilihat di sini kesannya panjang. Ayo lu taruh sama gua, taruh pas dibuka. Kan ketawa orang. Nah, ketawa itu waktunya kita nebas. Ini dapat di mana juga nih Ki? Ini lucu nih. Kalau ini aku barter. Ada gambar cepotnya juga tuh. Ini barter. Barter sama batu cincin waktu itu kan lagi booming ya. Hmm. Aku barter sama batu cincin. Saya ada batu cincin sih di rumah Ci kalau mau barter juga sih. Terserah sih, saya ada juga. Tapi nggak dibawa sih. Ya kan siapa tahu jadi oleh-oleh apa gimana kita nggak mau. nggak tahu Akal juga. interested. Oke Ki, mau nanya itu Ki. Ini golok apa? Ini bikinan apa emang dari sononya udah begitu? Aku dapat hadiah. Hadiah dari? Ini balik rumah, dinding rumahku nih. Oh. Namanya Sugiono. Oh. Ya. Dia datang ke sini, dia cerita, Mas, aku dapat golok, tapi tanpa ada sarungnya. Dan si goloknya terlepas dari Pegangannya. pegangannya. Dia bawa ke sini. Terus aku cuma lihat gitu kan. Bisa ini dipasang. Nah, terus kita kerjain sama-sama. Aku masukin dulu tuh gagangnya, masukin apa sih plastik ya. Aku masukin plastik, baru aku garang. Si goloknya itu aku garang sampai merah, baru aku tusuk ke dalam. Jadi nempel nggak mungkin bisa lepas gitu, iya. paten banget gitu. Nah itu kejadiannya. Nah, cuma dia sempat cerita bahwa sebelum dia mendapatkan golok ini, dia mimpi. Mimpi apa sih? Entah ular, lupa aku mimpinya itu tentang perempuan. Dia cerita kepada Pak Toyib. Oh yang jarang pulang itu ya Ki? Oh itu Bang Toyib, maaf itu lagu ya. Maaf ya. Lagi serius ini. Pak Toyib ya. Dia ini paranormal. Nah, aduh.
Betul, dan Gua omongin nih. kedikjayaannya tuh luar biasa. Waduh. Masih ada? Enggak. Ki? Udah meninggal. Nah, Oh, udah lebih aman. gampang Aman. lagi nyamperin lu nya lebih Enggak, gampang enggak. lagi. Itu kan paling datangnya lewat mimpi lah. Sampai dia itu bisa ya nempel di sarang, Burung walet. bukan, sarang laba-laba. Oh. Spiderman. Patoibnya. Ya. Dan dia bisa semedi sampai di Jawa. Maksudnya semedi sampai di Jawa tuh dia datang ke Jawa untuk semedi gitu. Enggak. Apa dari duduk tiba-tiba ada di sana? Wow. Betul. Dan pengikutnya banyak waktu itu. Hmm. Nah, setelah aku masuk ke sini, dia kelihatannya sudah mulai Sakit-sakitan. kedikjayaannya tuh udah mulai agak luntur ya, karena Udah mulai- dia memperkosa anak tirinya. Waduh. Gitu loh. Nah, Aki menyaksikan. Aki enggak, ini hanya berita ya kan. Ya maaf Ki, mau bercanda dikit Ki. Kalau menyaksikan kan Enggak. berarti itu ya apa? Nonton. Aki Jadi- ngobrol sama aku aja terus Ki. Enggak usah digubris dia. Terus Itu sih. sebelum dia meninggal, nah ini salah satu orang yang anak buahnya. Mungkin ini peninggalan dia juga kali ya Ki. Bukan, bukan. Bukan peninggalan si paranormal itu. Bukan. Karena waktu dia mendapatkan ini, si anak buahnya ini, dia sempat tanya, aku dapat ini, ya udah disimpan aja. Dan itu dapatnya juga di depan rumah dia. Jadi di depan rumah dia tuh ada solokan, terus di sampingnya kayak MHT sini lah, kalau Ya. kamu masuk itu kan Ya. kanan kiri ada solokan kecil. Ya. Itu di situ. Oh. Nah, pertanyaanku saat itu, kenapa orang nggak melihat? Entah itu pemulung, ya kan? Ini. Padahal ini aku lihat bagus kok. Kemarin aku Bersihin. tajemin itunya tuh, aku gerinda nggak mempan. Nggak mempan, betul. Makanya saya tertarik sama benda ini, nggak tahu kenapa Ki. Boleh saya bawa ke sini Ki ya? Wah, nempel Susah. nggak bisa. Enggak, Kalau mau bingkainya. Bingkainya Ya. maksudnya. Ya, Ini dicat lagi Ki. aku pelitur. Pelitur. Jadi aku patenin di situ, makanya aku kasih itunya rawe-rawe rantas malam-malam butung. Benar. Ra, masih ada nggak isinya Ra? Masih ini. Masih ada. Coba keluar masuk dia. Dilihat apa Kak? Cowok. Namanya Pak Toyib. Bukan dong. Kesel aku ya. Ini tuh senjata. Dan Ini yang jadi aku tadi punya suka Pak Toib itu itu kan. modelnya juga unik gitu loh. Apa manis gitu lihat dari kecil begini kan. Kecil kan terus. Ya kayak golok gitu nggak sih? Ya kan golok aja gitu kan. Iya, tapi golok kan bermacam-macam ya. Heeh. Nah, ini kelihatannya kayak dulu ya. Zamannya pitung gitu. Itu mungkin goloknya ya modelnya seperti itu. Tadi kalau iya Aki bilang kayak gitu, gue sih ngeliatnya memang ini orang Jawara nih yang megang. iya gitu ya? yang di dalam sini tuh asli Jakarta. Oh, iya, oke. Mungkin dia pendekar Jakarta, Betawi dulunya Iya. ya. Iya. Gitu. Mungkin dia kenapa dia nggak punya sarung ya? Karena pendekar zaman dulu tuh ini Nggak tuh ada. selalu Taruh standby, sarung, selalu gitu aja. standby. Nggak pernah ada sarungnya. Tapi ini sih masih ada berasa hodamnya sih di sini ya. Berasa. Ini Asli kalau ada teman-teman kok. di rumah, mungkin kalian paranormal, ayo lihat nih. Udah dilihat? Jangan dibawa ya. Saya taruh lagi Ki. Ayo, monggo. Terima kasih. Di atas. Oke, aku mau nanya ini nih. Aki dapatnya dari mana? Kapan? Kalau, Hah? Tukang loak lagi, Ki? Di, Aki kalau beli ke toko loak yang sama apa beda-beda sih Ki? beda-beda. Tapi di seputaran Jatinegara. Iya. Wah, gua harus ke sono. Dia udah ketemu base camp kita itu. Kapan, Ki? Kapan, Ki? Angkat ini kapan? Udah cukup lama. Berapa Ki? Murah, 125 atau 75, lupa. Oh. Karena waktu itu hanya kanvasnya aja dirilis pakai
Kayu biasa. Kayu kecil sekian. Jadi kalau kita pegang antara kayu dengan kayu yang sebelahnya meletot. Ya. Tapi Aki lihat lukisan ini kok hidup gitu kan. Terus sama pelukisnya. Dulu. Dula tuh jangan-jangan Maestro. Betawi ya? maestro kita ya, Dula ya. Maestro kita. Dula itu maestro, Dula satu itu. maestro pelukis Indonesia itu Dula. Karena Ada dia pernah- Abdullah, ada Dula, beda ya Ki? Waktu Tahu, itu kan? dia pernah pameran lukisan bersama senusantara. Jadi lukisan Raden Saleh, Ya. Basuki Abdullah, terus si Afandi, termasuk Dula. Wow, berarti dia satu angkatan dengan maestro-maestro Indonesia ya. Betul. Ini kalau dijual lagi bisa ratusan juta Ki. Ini kalau masuk ke museum ada yang masuk ke lelang-lelang yang lukisan-lukisan. Wow. Ini apa yang lu lihat, Ra? Ini orangnya memang ada orangnya, maksudnya bukan lukisan yang berdasarkan inspirasi otak doang, ngerti nggak sih? Memang ada modelnya, memang ada orangnya dan nyai. Oke. Zaman Belanda. Dan memang dia bersahabat sama si pelukis. Oke. Nah, ada satu kisah nih sebenarnya. Aki ini nggak berani naruh lukisan ini di dalam. Ya, Ki? Ya, Puput ya kalau nggak salah ya. Anak-anak Nggak mau Aki. ya. Ada di dalam. Kenapa Ki nggak mau? Nggak tahu, mungkin Hidup kah? hidup, Gerak-gerak kah gitu? Nggak hidup mungkin dari itunya ya. Dari Gaya tampilan. lukisannya. Tapi memang makanya kan tadi gue bilang sama lu, Den, lu pandang ini deh, 5 menit aja. Beda lo di hati beneran deh. Iya. Kameramen deh lu shoot terus lu sambil liatin, beda banget. Karena memang ada arwahnya, ngerti nggak sih? Lukisannya tuh ada soulnya. Rocknya lah kalau Iya, soulnya lah. iya. Sama puisi ya. Iya. Puisi itu harus bernyawa. Betul. Semua bentuk seni itu harus bernyawa. Iya, pinter banget gua. Nah, Oke, balik lagi. Lu masih ngeliatin itu, Ra? Ada yang mau lu tanyakan lebih lanjut ke dia atau Banyak ada banget dikasih visual? flashback. Oke, dikasih flashback apa lo sama dia? Dia nih nyainya kaya banget dulu. Hah? Nah ini tuh emang lukisan diambil dari rumah kosong. Oke. Makanya ya perjalanan dia tuh ujung-ujungnya sampai di loak akhir ketemu sama Aki ya. Awalnya dia di rumah kosong yang jarah ya namanya ya. Gitu. Dan ini si Nyai ini orang kaya banget. Tapi ditinggal suaminya terus nggak balik lagi. Suaminya orang luar negeri, Belanda lah ya. Orang Belanda. Tapi kalau lihat lukisannya dia cantik banget loh. Cantik dan murah hati. Murah senyum. Saat itu Aki lagi ngopi ya. Tapi mata Aki tuh tertuju dengan lukisan ini. Karena lusuh banget gitu loh. Jelek banget dipegang itu goyang itu. Tapi Aki kok penasaran nih, keren banget ini kalau udah dibuatin udah di frame bagus ini pasti. Nah dari situlah timbul rasa ingin memiliki itu. Nah pegang sama Aki bahkan lebih mahal bingkainya daripada lukisannya gitu. Tapi memang si Nyainya mengucapkan terima kasih udah dibikin layak. Oke. Bagus itu aja. Jadi dia masih Gak punya anak nih, nggak punya anak. Kemudian mau ngangkat lu jadi anaknya kali. coy. Jangan dong, nggak usah ya Nyai ya. Cuman ngobrol aja ya Nyai. Iya. Nanti kita akan balikin lagi ke sana ya. Taruh dulu sini Ki ya. Ya ya. Kalau ada yang Biar mau nanti ngomong. aku aja yang balikin. Iya. Ki balik. Kalau bisa diri. Oh Diriin iya iya dong, jangan. Den. Pusing kan darahnya. Aku nggak tahu sendiri sih. Jangan didudukin. Lu. Ini coklat. Kulitnya kuning-kuning coklatan ya. Sawo Kuning langsat lah ya. Sawo matang. Sama matang. Makanya aku sesuaikan warna ini dengan bingkainya. Cantik banget. Rambutnya panjang, gede. Kayunya gede maksudnya. Terima kasih banget Aki Joko Suro. Saya juga terima kasih buat Rasa Fana. Rasa Fana juga pasti akan terima kasih ke saya. Lu mau ngomong nggak? Males. Udah lu aja Dede nih. Kita balik lagi di episode selanjutnya. Tetap di Alim Bajaj Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.